Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Kita di hari ini bisa bertemu lagi ya teman-teman, guna sharing seputar buah-buahan teman-teman. Tentunya di sini ada alpukat aligator, belimbing bangka merah, dan jambu bijerme teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel dan cara like, comment, subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman. Nah, alhamdulillah di depan kita ini sudah ada pohon alpukat aligator yang kemarin itu terkena ulat pengerek batang teman-teman. Jadi sangat kurang bagus sekali ya, karena efeknya di batang atau tanaman alpukat ini sangat kurang bagus. Jadi bisa hampir mati teman-teman, bisa meninggal ya. Nah, pohonnya itu hampir kering. Jadi ya mau tidak mau harus kita treatment teman-teman. Jadi treatmentnya itu seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi ini kita bersihin dulu, buka dulu yang batangnya, kulitnya itu, kemudian kita semprot dengan cairan insek teman-teman. Nah, alhamdulillah dengan treatment seperti itu insya Allah berhasil ya teman, terbukti di kebun ini. Dan untuk kali ini kita akan memberikan bocoran lagi terkait pupuk apa yang kita gunakan. Mohon teman-teman simak dengan baik ya, agar teman-teman tidak gagal paham terkait bagaimana cara pemberiannya, kemudian waktunya itu kapan, dan pupuknya itu apa. Ini teman-teman simak sampai selesai, nanti biar teman-teman bisa menirukan, ataupun kalau punya ilmu sendiri bisa diteruskan, mungkin ada kesamaan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita sepilkan ini ya teman-teman, produk dari Saprotan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah familiar ya, produk dari Saprotan Origin of Chile. Memang Origin of Chile, ini dari Chile ya Saprotannya. Masa edarnya ini. Dan ini kita menggunakan KNO3 teman-teman. Nah, ini jangan tanya harganya, bisa teman-teman cek sendiri toko ya, harganya berapa. Dan ini pembuktian bahwa petani itu tidak main-main menggunakan pupuk-pupuk ya seperti ini teman-teman. Karena untuk saat ini pupuk ini harganya Masya Allah ini fantastis teman-teman, naiknya itu gila-gilaan, ada sampai berapa itu 50% teman-teman naiknya itu ya, banyak sekali ya. Baik dari yang mutiara itu lumayan ugal-ugalan itu juga. Ini juga naik ya, tapi meskipun naik, apapun kita usahakan demi kelancaran dari tanaman kita teman-teman. Nah, ini manfaat KNO3 ini ya teman-teman, kita mendekat ke yang ada buahnya ya, biar terlihat keren teman-teman. Nah, yang ini kurang besar ya ini. Ini tapi kurang keren. Bentar, kita carikan apa ini ya, Ivanas. Ini aja lah. Ini ya teman-teman. Jadi untuk KNO3 ini manfaatnya itu sangat bagus untuk tanaman. Jadi tanaman kita ini yang kerdil ini meskipun buahnya banyak tapi tidak memungkiri kerontokannya juga istimewa teman-teman. Jadi kita menambahkan treatment yang pakai pupuk ini ya, KNO3 Pak Tani terutama ya. Ini dosisnya itu kita sama penggunaannya teman-teman, sama seperti ini ya. Ini keunggulan dari KNO3 yang ini ya, nitrogen dalam bentuk nitrat. Nah, ini tidak mengandung klor, mengandung unsur kalium yang mencegah kerontokan bunga dan buah teman-teman, meningkatkan hasil panen tanaman dan buah. Jadi pemberiannya itu ini ada ini ya, inilah kita kan pakai yang mangga ya, buah-buahan ini sekitar 500 sampai 1 kilo ya. Kalau kita sih menurut anjuran ini ya, memang ini sudah familiar aturannya seperti ini.
Kalau teman-teman pakai setengah kiloan lah tiap pohon itu insya Allah hasilnya bagus. Banyak juga yang nyipil teman-teman. Ini yang Pak Tani ini lumayan ini ya, KNO3 ini manfaatnya untuk mencegah kerontokan, memperbesar buah, dan kualitas buah itu juga bagus. Sama seperti kalsium tadi teman-teman. Nah ini selain dari kalsium juga kita menggunakan ini karena memang sangat penting sekali ya untuk tanaman. Jika tanaman kita itu mulai muncul buah-buah lebat, ini aja tanaman ini, pohon yang ini kedelai usia 6 tahun, cuma buahnya itu lumayan lop, jadi lop itu banyak. Nah kalau tidak kita imbangi dengan ini ya innalillahi bisa rontok. Ini pun menyisakan sekitar 10% teman-teman dari awal berbunga sampai menjadi pentil kecil, kemudian buahnya hingga 10%. Insya Allah masih segini, semoga kuat ya. Saya lihat kok sudah jarang yang rontok teman-teman. Ini baru insya Allah baru 1 hari ini udah sebesar ini teman-teman. Ada sebesar ini, meskipun bentuknya bagus tapi tidak mungkiri kalau tetap ada rontok teman-teman. Ini ya, dengan cuaca yang panas ekstrim seperti ini tiap hari, waduh, ini kalau tidak kita gencar dengan air dan pupuk-pupuk seperti ini ya bisa inilahi semua, tidak jadi semua, kira-kira seperti itu ya. Ya jadi cuma banyak rontoknya. Ini kita ikhtiarkan, bentuk kita ikhtiar kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Ya kita berikan pupuk ini, kita sayangilah tanaman kita seperti anak kita sendiri ya teman, karena kalau menghasilkan masya Allah sekali hasilnya ya teman. Ya ini katakanlah satu biji ini kalau besar ini bisa sampai 1 kilo teman. Bayangkan jika satu pohon, satu buah estimasi 8 on sampai 1 kilo buah aligator ya buat. Banyaknya buah ini katakanlah 200 sampai 300 biji lah, besar-besar. Raya ini 3 kuintal ya, 3 kuintal kalau kali katakanlah 20.000 aja lumayan 6 juta ya satu pohon aja kalau dirawat dengan maksimal bagus ya. Kalau rezeki bejo-bejonan polwas itu satu pohon bisa 1,5 ton bisa teman-teman. Ini kita ada di sini tuh ada, tapi ya ada lah pokoknya satu pohon 1,5 ton ada, tapi besar pohonnya, memang besar kayak itu ya, memang besar lagi ada 1,5 ton. Kemarin tuh yang video kemarin kita spill satu pohon yang buahnya 1,5 ton, banyak memang. Jadi tanpa kita potong, kita bentuk jadi melebar kemana-mana, keluarnya itu 1,5 ton, lebih, bahkan lebih, hitungan gambaran lah 1,5 ton, cuma sini insya Allah kok lebih ya. Tapi dengan catatannya itu pupuknya banyak sekali teman-teman. Nah salah kita menggunakan ini lama ya, ini kita tidak sebutkan pupuk yang KNO ini, KNO3 ini memang jadi sini. Kalau berani ragat ya pakai ini, tapi kalau tidak ya pakai lain, ada banyak juga. Tapi insya Allah ini bagus ini. Untuk cara pengaplikasiannya ini bisa diaduk dengan air 0,5 kilo, kasih ember, diaduk dengan air ataupun ditaburkan waktu kita irigasi teman-teman. Jadi waktu kita irigasi ini dikasih ya air, ketika paralon atau airnya sudah tenang tidak mengalir, nah itu baru kita kasih melingkar ini setengah kilo ini, insya Allah sama aja hasilnya teman-teman. Jadi seperti itu bisa, ataupun kita aduk dengan air di ember, itu nanti kita kocorkan waktu sebelum irigasi, malah sebelum irigasi. Karena kenapa kok sebelum irigasi? Biar meresap dulu, nanti kalau airnya besoknya itu baru lebih airnya itu menyusul, jadi nanti tidak terbawa kemana-mana, tidak mubazir. Kalau pemberian kita waktu irigasi, waduh malah nanti kemana-mana, ini kena malah sana kena mubazir. Kemudian yang sebelum irigasi 1 hari ataupun pas irigasi tapi ditabur pas sudah tenang airnya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari kita. Itu tadi kita spill obat-obat, semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, mantap.